Baik, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi siang untuk selanjutnya yaitu PPH orang pribadi akan segera dimulai dan kepada Bapak Yansen waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Oke, kalau begitu saya langsung. Ini baru 16 orang, pada kemana nih? Belum pada join nih kembali. Iya, nggak apa-apa ya Pak, sambil nunggu bergabung, jadi nggak apa-apa dibuka aja, dimulai. Oke. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Masih ada ganjalan tentang PPH pasal 25? Halo? Halo Bapak dan Ibu. Ya Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Sambil nunggu penumpang yang lain. Nah, tadi saya bahas tarif tentang PPH 21 ya. Ada pertanyaan, kok itu masih 50 juta, sudah ada yang 50 juta sampai 5 miliar itu yang itu Pak ya? Siapa tadi yang bertanya? Pak Ahmad ya? Iya Pak. Betul. Oke. Kalau di tarif HPP, harmonisasi perpajakan, itu memang begitu Pak. Kapan berlakunya? Harus sudah berlaku di tahun ini itu HPP itu. Harmonisasi perpajakan. Jadi 60 juta harmonisasi perpajakan itu kan kalau sampai dengan 60 juta itu kena 5%. Terus apalagi Pak? 50 batasannya. Tapi ya tarif persennya maksud saya, sorry maaf saya salah ngomong, walaupun beda sedikit memang maknanya jadi beda kalau ngomongin tarif. Tarifnya beda. Lapisannya yang sorry, tarifnya sama. Lapisannya yang berbeda Pak ya. Lapisan penghasilannya yang berbeda. Kalau tarif sama. Jadi undang-undang HPP, di undang-undang HPP itu tarifnya 0 sampai 60 juta itu 50%. Nah kan? Lapisan 50 sampai 250 juta itu 15%. Lapisan 250 juta sampai dengan 500 juta itu berapa persen Pak? 25%. 25%. Di atas itu 30%. Nah, di undang-undang HPP itu Pak. Nah, tapi saya mau ngomong jujur nih, kita sekarang lagi galau tentang pajak. Terutama tentang pajak. Kita kan lagi galau nih semua nih. Galaunya di mana? Bulan-bulan lalu seingat saya itu undang-undang Omnibus Law itu kan uji materi di MK ditolak kan? Betul ya? Betul nggak? Artinya yang ditolak, saya sendiri belum baca keseluruhan putusannya. Apakah undang-undangnya yang ditolak keseluruhan? Tapi kalau saya baca sih tuntutannya karena mekanisme penyusunan undang-undangnya tidak sesuai dengan penyusunan undang-undang yang berlaku di Indonesia, gitu kan? Aja ditolak. Nah, ditolak oleh MK. Tapi sayangnya, saya sendiri bingung nih. Itu ditolak oleh MK. Padahal undang-undang itu sendiri baru disahkan dan belum berlaku kan itu ya? Itu kan berlakunya di 2024. Sekarang ditolak. Nah, pemerintah sekarang mengeluarkan Perpu tentang Omnibus Law juga, Perpu Omnibus Law. Ada beberapa pajak diperbaiki. Nah, ini gambaran buat kita semua Bapak dan Ibu, ini gambaran ke depan bahwa sampai
setidaknya di tahun 2024 kita akan menghadapi loncatan, kuantum loncatan, perubahan-perubahan yang signifikan di perpajakan. Di mana di Perpu itu juga kan ada namanya sektor perpajakannya. Di sektor perpajakan itu. Jadi saya berpesan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan berhenti mengikuti perkembangan. Kalau mau aman pajaknya. Gitu. Orang undang-undang HPP aja sebentar, harmonisasi perpajakan. Baru diketok palu tak berlaku. Wah, berlaku lagi. Undang-undang yang baru lagi kan? Keluar lagi, bukan berlaku. Keluar undang-undang Omnibus Law, ada sektor perpajakannya. Nah, di undang-undang HPP, memang yang paling nyata perubahannya itu di wajib pajak dalam negeri, terutama yang badan. Objek pajak badan yang paling banyak berubahnya. Di mana di sana tarif PPh badan yang tadinya 25% menjadi 22%. Konon dulu ceritanya itu mau diturunkan jadi 20%, tapi nggak jadi tuh. Tadinya mau berturun tuh dari 25%, turun 22%, maunya turun lagi 20%. Pas keluar undang-undang harmonisasi perpajakan, patoknya cuma 22%, nggak jadi 20%. Ya, kita juga udah sempat worry-worry nih, para praktisi itu udah worry, wah ada rencana berubah lagi nih. Kapan diundangkan, kapan berlakunya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, saya juga berharap nanti ya, Perpu Omnibus Law itu bisa jadi undang-undang. Biasanya kan pengganti undang-undang, bisa diundangkan juga. Yang penting isi-isinya disesuaikan oleh, disetujui oleh DPR kita. Kita itu udah terbiasa gitu, kalau menurut saya. Kalau bisa ribet, ngapain dipermudah? Jadi semua undang-undang, banyak banget aturan main kita harus tempuh. Tapi jujur hanya satu yang penting sebenarnya kalau di Omnibus Law itu. Supaya kita punya satu payung hukum keseluruhan aja, nggak ribet. Itu. Oke, kita di pasal 25. Besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Nah, jadi yang simulasi kita yang Excel tadi ya, ini artinya yang di Excel tadi itu ya Bapak dan Ibu. Yang di Excel tadi besarnya. Nah, sampai sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah sama bulan-bulan. Nah, kalau batas waktunya kapan? Nah, saya samakan di situ. Apabila terdapat kompensasi rugi, maka penghasilan neto sebesar dasar perhitungan PPh 25 tahun pajak berikutnya dihitung atas dasar penghitungan neto dengan memperhitungkan sisa rugi yang belum dikompensasi. Kalau ada tuh rugi itu bagaimana? Nah, penghasilan neto dasarnya perhitungan. Dasar perhitungan neto memperhitungkan sisa rugi yang belum dikompensasi. Nah, itu tetap tuh penghasilan neto. Jadi kan tadi kan kita bicara menghitung PPh pasal 25 yang tadi tuh. PKP dikalikan tarif pajak progresif tadi, dikurangi cicilan kredit pajak PPh 21, 22, 23, 24, 25. Itulah dasar untuk cicilan. Ini. Itu kalau yang normal. Untung. Ini kenapa visi saya dan cari gini. Saya bermasalah nggak, Jeng? Kalau untuk suara nggak masalah Pak, cuman gambarnya aja nih. Gambar. Tapi nggak apa-apa sih gambar dari ininya Bapak. Kalau untuk share screen-nya aman Pak, suara dan share screen aman.
Itu yang penting, nggak apa-apa kalau gambar nggak tahu nih kenapa dan seri gemulu nih dari tadi nih. Mendingan saya skip ke bawah lah daripada jadi mengganggu. Kalau Bapak ini Bu, ya boleh di skip ke bawah itu. Sharing fotonya kan bisa di hide itu. Diumpetin. Nah, cara merhitungnya merujuk pada poin kedua tadi nih. Penghasilan neto. Memperhitungkan sisa rugi kompensasi. Itu hasilnya. Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan, maka angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan perhitungan neto, seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Nah, kalau ada penghasilan tidak teratur, artinya apa? Yang namanya penghasilan tidak teratur itu tidak menjadi ya. Kalau biasanya, kalau yang kita menggunakan yang pertama tadi itu kan, itu tidak menjadi pengurang, penghasilan tidak teratur. Mengapa demikian? Dari mana kita budgetkan penghasilan tidak teratur? Terus kalau penghasilan tahun depan tidak ada, tidak realisasi penghasilan tidak teraturnya, mau tidak mau kita kan lebih bayar PPh 25-nya kan? Nah, itu sebenarnya yang dipertimbangkan. Tapi kalau dibilang gini, apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan, ini masih terkait dengan poin yang di atas, hubung aja yang di atas ya, maka angsuran bulanan PPh 25 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Namanya penghasilan tidak teratur itu dikurangkan. Nggak boleh masuk. Untuk dasar menghitung PPh 25. Ini kita bicara di PPh pribadi. Pak, bagaimana di PPh badan? Sama, podo wae. Tuh. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP, surat ketetapan pajak. Untuk tahun pajak yang lalu, maka PPh pasal 25 dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkan SKP. Bapak dan Ibu, kira-kira apa maksudnya? Siapa yang coba mau sharing dulu kita? Siapa? Ibu, siapa nih? Ibu Ila atau? Oke. Oke, Bapak dan Ibu silakan. Ada kira-kira apa ininya? Kok naik ke sini lagi tuh ke atas ya. Ini poin ini. Poin yang ini. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP. Maksudnya apa, Bu? Ayo, mungkin Pak Rafael, coba Pak. Ya Pak, Kira-kira yang poin ini kita, apa maksudnya Pak? itu maksudnya artinya di dalam tahun berjalan sebelum diterbitkan SKP berarti ada proses pemeriksaan tuh Pak. Ah, betul. Proses pemeriksaan muncul SKP KB kan, kurang bayar. Maka setelah itu hitung angsuran pasal 25-nya mengikuti SKP KB tersebut. Bukan mengikuti yang perhitungan terakhir. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya gini Pak, ini kenapa gitu? Di 25 ini kenapa saya kasih ulas banyak sebagai yang udah mengerti mungkin Pak Rafael di sini. Ini banyak trikinya kan? Banyak triknya kan? Triki di sini. Nah, makanya kita ulas banyak banget di 25 ini. Contohnya gini. Apabila SKP-nya kita terima bulan, katakanlah kita terima bulan, ini bulan masih Januari ya, katakan nanti kita terima bulan Maret tahun 2023 ini. Artinya PPh 25 yang kita bayar tahun 2002 mulai kapan kita membayar PPh 25 sesuai dengan SKP ini, Pak?
mulai bulan berikutnya Pak. Jadi kalau Maret berarti April. April kan? Ya, setelah diterbitkannya SKPKB itu. Nah, betul. berarti dari Januari sampai Maret kita pakai yang mana, Pak? Masih pakai yang lama, yang Betul. sesuai dengan perhitungan SPT sebelumnya, pelaporannya. Yang self assessment kan? Ya, betul. Nah, Sip. kok bisa sih dapat SKP gitu? Nah, itulah di pajak kita itu kan selain menganut self assessment, ada juga namanya official assessment kan? Nah, ketika kemarin Bapak dan Ibu belajar KUP ini, nah, jadi Bapak dan Ibu, petugas pajak punya wewenang untuk menghitung ini. Menghitung. Nah, pertanyaannya apa? Apakah kalau udah dihitung seperti itu, plak-plak selesai, kita bisa terima atau bisa tolak? Nah, itu kan ada mekanisme pengadilan pajaknya kan, tinggal banding aja kan? Nah, jadi ada mekanismenya di sana. Cuma kan orang Indonesia biasanya nggak mau ribet, udah ikutin aja lah daripada masalah gitu. Padahal di sana juga kita ketika ngomong kita undang-undang perpajakan itu kan dijelaskan di sana hak dan kewajiban kita itu apa? Kalau mendapat apa ini segala macam, punya hak kalau ada masalah perpajakan dituntut di mana, di pengadilan mana kan. Nah, itu ada sebenarnya. Jadi jangan juga takut. Kalau pengalaman saya di perusahaan sih biasanya begitu. Orang pajak sebelum menerbitkan SKP, terlebih dahulu dia meminta keterangan. Ada namanya, pertama kan ada surat. Berupa surat teguran, surat pemberitahuan, atau surat apa. Ditangkapilah surat itu. Atau surat hasil pemeriksaan pendahuluan gitu. Menurut kami ini ada salah ini. Bahkan ketika kita diaudit pun, nah, ketika dapat pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaannya juga kita bisa bantah. Mengapa demikian? Bisa jadi yang hitungan oleh ofisial itu tadi, teks ofisial itu tadi, salah karena tidak mendasarkan bukti, tapi berdasarkan peraturan perpajakan. Dan berdasarkan laporan kita laporkan SPT, terus mereka review, mereka apa segala macam, dapat feedback, ini salah, ini kurang, kan? Padahal kalau kita buktikan dengan, nah itulah yang mau dikonter dengan bukti-bukti administrasi dokumen-dokumen itu. Nah, itu disitulah letaknya. Jadi jangan takut untuk berdebat selagi itu kita punya bukti yang valid. Termasuk juga kalau kita berdebat di pajak itu ada yang namanya gray area. Area abu-abu, bisa masuk sini, bisa masuk ini, bisa masuk ini, bisa masuk itu. Nah, gitu. Ada yang buat seperti itu. Contoh yang mungkin kita bisa debat gitu. Yang bisa didebat di pengadilan itu contohnya gini. Teks ofisial menghitung COGS kita ketinggian. Padahal kan di sana ada dua metodenya kan? Ya kan, penilaian inventorinya kan ada dua yang diperbolehkan. FIFO dan rata-rata. Nah, misalkan perusahaan kita menggunakan rata-rata, sementara teks ofisial menggunakan FIFO. Kan udah pasti selisih kan COGS-nya kan? Nah, itulah yang kita debat. Jangan langsung diterima. Oh, nggak bisa. Nggak boleh ini langsung FIFO ini nggak boleh langsung dipatok. Nggak bisa. Kita punya hak untuk menggunakan rata-rata tertimbang atau average. Atau sebaliknya. Nah, tapi kalau dibilang teks official menggunakan FIFO, tapi kita menggunakan metode LIFO. Nggak boleh. Ya kita yang salah, kita harus nurut. Karena menurut aturan perpajakan tidak memperbenarkan LIFO. Ya kan, nggak boleh, hanya rata-rata dan FIFO. Nah, kalau kita masukin LIFO udah salah, udah melanggar ketentuan aturan. Nah, kurang lebih itulah analogi mengapa kita mempertahankan
cara mempertahankan. Jadi bukan mempertahankan data kita itu berdasarkan ngotot-ngototan, tapi berdasarkan bukti dan berdasarkan selain bukti itu selain bukti ya langsung kita juga berdasarkan aturan gitu. Nah, ini dari Pak Andre. Beberapa waktu lalu perusahaan kami mendapat surat denda keterlambatan lapor PPN langsung dengan nominal 500 tanpa perhitungan. Apakah kami berhak menanyakan? Pak Rafael, di pajak itu ada namanya gini. Ada namanya, kalau disebut denda keterlambatan, itu tidak ada. Di aturannya sudah ada. Denda terlambat ini segini. Misalkan, namanya denda karena kelalaian kita terlambat. Itu hukuman. Tidak bisa dipertanyakan. Di undang-undang ada, di peraturannya ada. Di peraturan di undang-undang itu ada. Denda terlambat, terlambat lapor, terlambat bayar, gitu kan? Itu bukan denda namanya ya Pak. Apa ya? Denda apa ada Sanksi administrasi. Iya, administrasi namanya Pak. Itu denda administrasi, bukan denda bunga. Nah, selain denda administrasi ada lagi namanya denda yang Bapak harus bayarkan ke negara. Misalkan dendanya apa? Ya semacam denda berapa persen gitu, 1 bulan 2% maksimal, kalau nggak salah berapa? 2 tahun Pak ya. Nah itu coba diingat Pak, di undang-undang di apa ketika belajar KUP itu ada di situ. Nah yang 2 hal itu Bapak tidak boleh utak-atik. Itu udah given, nggak boleh. Nah yang saya ngomong itu tadi Pak, yang secara prinsip data tadi yang salah itu, yang Vivo tadi, itu yang boleh kita perdebatkan. Artinya apa? Kalau ada nanti, misalkan pemberitahuan kurang bayar atau overstated COGS-nya kan berarti kurang bayar pajak kan? Nah, karena metode itu bisa kita counter Pak dengan bukti-bukti itu. Itu maksud saya. Jangan diterima mentah-mentah yang seperti itu. Tapi kalau denda administrasi, denda keterlambatan yang sampai berapa bulan itu, sampai berapa 2 tahun, maksimal berapa persen itu nggak bisa Pak. Itu harus wajib. Itu. Oke Pak ya, Pak Andre. Oke, kita lanjut. Biar kita ke kasus sebentar lagi. Apabila terjadi perubahan keadaan usaha kegiatan wajib pajak, penurunan atau peningkatan usaha. Nah, boleh nggak mengajukan? Boleh, tapi realistis. Berhasil enggak? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Saya waktu COVID itu, sebelum COVID 2020. Jadi PPh 2225-nya itu saya mau mengajukan supaya turun. Turun dari mana? Jadi ketika itu kan bulan Maret itu saya bikin bulan ke-6 lah, bulan ke-6 itu pembukuan di bulan ke-6 tahun 2020 itu berdasarkan Outlook itu hampir 40% omsetnya turun. Nah, waktu itu ngajuin tuh ke kantor pajak supaya PPh 25-nya turun. Nah, sebenarnya hak, tapi atas dasar pertimbangan apa-apa dijelasin, nah itu ditolak. Itu pernah juga mengalami yang seperti itu. Oke, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. PT, pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha grosir, eceran, grosir atau eceran barang konsumsi melalui tempat usaha gerai outlet yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. Gitu. Wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerjakan KPP harus mendaftarkan masing-masing usaha ke KPP yang bersangkutan. Wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha lebih dari satu wilayah KPP harus mendaftarkan setiap tempat usaha di KPP masing-masing tempat usaha wajib pajak
berada. Nah, ini maksudnya kenapa? Kalau kita punya usaha di Bekasi Kota, itu masuk ke misalkan KAP, itu masuk di KPP Pratama Bekasi Selatan. Nah, terus ada di Kota Babelan ke sana, Teluk Pucung, jauh ke sana tuh. Nah, itu juga masuk ke KPP Beksel Bekasi Selatan. Nah, tapi kalau ada dua-duanya, lapor ke masing-masing. Nah, itu tujuannya. Kecuali PMA. Kalau PMA itu kita udah dipooling, dipusatkan di PMA 1 sampai PMA 4 di Kalibata. Nah, gitu. Wajib pajak usaha perdagangan grosir dan atau eceran dengan beberapa tempat usaha atau gerai, kecuali pedagang kendaraan dan bermotor. Nah, mendaftarkan KPP domisili meliputi tempat tinggal wajib pajak dan KPP lokasi meliputi tempat usaha gerai. Tiap gerai wajib mendaftarkan NPWP. Ini contoh yang berlaku bagi retail Alfamart yang gitu-gitu tuh. Jadi mereka walaupun satu yang punya ada di daerah mana, dia harus tetap gitu. Angsuran PPh pasal 25 sebesar maksimal 0,75% dari jumlah peredaran bruto tiap bulan dibayar atas nama dan NPWP masing-masing tempat usaha. Dilunasi paling lambat tanggal 15 berikutnya, dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20. Ini untuk yang usaha grosir sesuai dengan KEP 171 tahun 2002. Angsuran PPh pasal 25 WP pengusaha tertentu. Jika WP tidak menerima penghasilan lain, ya, hanya murni punya grocery kayak gitu, yang tidak dikenakan penal, nah, kan? Maka merupakan pelunasan. Kerugian tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dikompensasi. Nah, tidak menerima penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh penal. Nah, kan? Yang kedua, jika WP menerima penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh penal. Ini menerima nih, yang satu tidak menerima. Ya kan? Sekarang menerima. Itu masuk ke kredit pajak. Kerugian tahun sebelumnya dapat dikompensasi. Nah, artinya apa nih? Ya kalau udah PPh penal, udah penal aja. Tinggal bayar. Rugi ya udah. Gitu. Maksudnya gitu. Kalau kita berdasarkan omset yang PPh penal, itu tinggal bayar lunas saja. Tidak ada yang harus bisa dikreditkan. Setiap bulannya rutin gitu aja. Nah, identik dengan yang sekarang undang-undang HPP yang baru tuh. Ini namanya PT perorangan. Identiknya seperti itu. Nih. Tuh. Nah, SPT tahunan orang pribadi, formulirnya ada 3. Ada yang 1770, 1770S sederhana, 1770 SS sangat sederhana. SS ini untuk penghasilan yang di bawah 60 juta. Sampai dengan 60 juta kan? Itu. Nah, 1770 diperuntukkan untuk siapa nih? WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas baik memakai norma atau pembukuan. Menerima memperoleh penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Menerima atau memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan atau menerima penghasilan lain dari harta atau luar negeri. Dan atau menerima penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, kalau kelima kriteria ini Bapak dan Ibu alami, maka form SPT-nya adalah 1770. Nah, kita masuk ke yang bawah. 1770S diperuntukkan bagi menerima atau memperoleh penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Menerima atau memperoleh penghasilan yang telah dikenakan
pajak bersifat final dan atau menerima penghasilan lainnya, harta atau benda. Menerima penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Itu masuk ke 1770S kriteria ini. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya. Yang SS sangat sederhana. Kriterianya adalah mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi 60 juta. Bagaimana kalau 60 juta satu perak? Jangan pakai SS lagi. Harus pakai S, pindah. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali itu. Ini kerja doang, tok gitu. Formulir 1721 A1 dan 1721 A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak orang pada pribadi yang sangat sederhana. Jadi ketika melaporkan 1721 A1 atau A2-nya itu harus lampirkan yang didapat. Bukti potong sebenarnya ini. Bukti potong dari pemberi kerja. Nah, lampirin. Nah, terus apa? Udah pasti ini nihil yang SS ini. Nggak ada istilahnya kurang bayar, lebih bayar. Enggak. Nah, itu makanya dibuat sangat sederhana. Lanjut. Terima kasih. Kita bahas dulu yang namanya ini apa nih? Tinggal dicek apakah benar terlambat lapor SPT atau tidak. Kalau ternyata tidak terlambat lapor SPT PPN, tinggal komunikasi dengan KPP disertai dengan bukti lapor. Nah, ini tanggapan Pak Alexander terkait kasus yang di atas tadi, Pak ya, yang pertanyaannya Pak Andrea ya. Pak Andre. Oke, memang begitu. Terlambat atau tidak? Terlambat ya. Nah, kalau kan bisa aja yang teks ofisialnya salah baca tanggal kan? Ya, bisa. Sangat mungkin. Memungkinkan. Inggris, Indonesia. Bulan, tanggal bulan tahun, bulan, tanggal tahun kan? Iya. Sangat memungkinkan. Nah, gitu Pak. Kalau terlambat, silakan. Karena tadi kasusnya Bapak kan bilang terlambat. Kalau keterlambatan tuh, mendapat keterlambatan, apakah kami ya? Tinggal dilihat aja, benar nggak terlambat. Yang denda-denda seperti ini, denda administrasi, denda keterlambatan, silakan. Gitu. Termasuk DP pribadi juga ada kalau untuk yang pemberi jasa ya, ada nggak konsekuensinya gitu. Tapi kalau kita bicara PPh pribadi di sini sebenarnya kan kasusnya analoginya kita semua sudah punya PWP. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya jasa, saya jasa, katakanlah jasa cleaning service sendiri, tukang, nah, jadi tukang lah di perusahaan. Nah, karena Bapak dan Ibu kan perorangan, bukan pakai badan usaha atau PT masuk ke sana sendiri. Pak masuk sini kerja gitu kan, dipanggil. Itu kan kena PPh 21. Nah, PPh 21 Bapak dipotong. Kalau ada NPWP-nya tarifnya 2%. Kalau nggak ada tarifnya 100% lebih tinggi. Jadi 4%. Nah, yang gitu-gitu juga ada. Jadi Pak. Aduh. Nah, jadi persilakan Bapak dan Ibu untuk eksplor lagi yang gitu. Saya ingetin. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita latihan, ada pertanyaan? Bapak Ibu? Halo Pak. Nah, dengan siapa Bu? Saya Laila Pak, yang tadi tanya untuk menghitung lapisan 1 sama lapisan 2 Pak. Nah, itu kan tadi yang lapisan 1 itu kan itu tarifnya kan 15% ya Pak? Oh, lapisan 1 itu Bu, itu 5%. Oh, 5%, sorry. Ya, itu kali apa ya Pak? Sorry. 15% dari PKP, penghasilan kena pajak.
Oh, penghasilan kena pajak. Kalau yang lapisan 2 itu, Pak? Oke. Itu nanti gini, Bu. Kita mau praktek mau Oh, arah ke sana sekalian nih. aja ya. Sekalian aja yang Sekalian. iya. Baik, Pak. Nah, Iya, Pak. di praktek ini nanti juga kita mau coba bandingkan antara undang-undang PPH ini dengan undang-undang HPP. Kita ganti angka doang. Biar Iya. Biar sama-sama tahu perbedaannya di mana. Gitu ya. Iya. Jadi kita lanjut. Ada yang lain? Tadi pagi atau kemarin ya, Bapak dan Ibu udah terima ini? Ada kasus Mario? Sudah Pak. Udah dibaca, Pak? Sudah dibaca. Saya berharap tidak ada ya Bapak dan Ibu yang namanya Mario. Kalaupun ada, saya mohon maaf, itu ketidaksengajaan. Wah, memori saya bermasalah. Excelnya nggak kompatibel nih. Wah, ajeng. Masih buka enggak ya? Sel saya kenapa nggak bisa kebuka? Baru semalam bisa. Ini saya tutup dulu kali ya. Sorry, saya stop sharing dulu ya. Memorinya, stop sharing dulu. Nanti saya sharing kalau udah. Ini lagi. Driver saya sebetulnya masih baru, Pak. Baru saya lepas yang ininya. Nggak tahu, tapi hari ini tiba-tiba begini. Satu-satunya cara pertama adalah terima kasih sarannya. Saya ada shortcut sebenarnya menghapus yang caci-caci itu. Close. Tuh. Ini saya tutup dulu. PowerPoint-nya saya tutup dulu ya. Ini saya tadi ada shortcut. Mau saya buang dulu temporary semua. Nah, ini nih yang bikin temporary ini nih. Yang sering bikin masalah nih. Hapus, delete. Ini kendala bagi apa namanya laptop yang original, ngupdate mulu, ngupdate terus. Jadi ya begini kitanya, belum apa-apa penuh terus. Oke. Oke, saya bikin dulu supaya dua. Split window dulu. Saya kecilin. Oke, saya masuk lagi. Saya sharing lagi, kebetulan
Sudah, sare. Oke. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Kelihatan, Pak. Oh, meneh toh. Ini temporarinya kok langsung penuh lagi. Kalau udah saya delete ini. Saya delete dulu biar lebih stabil. Yang nggak bisa skip. Oke, harusnya temporary ini udah. Nih, saya close biar nggak kebanyakan. Tadi saya ini sama ini sudah saya. Oke. Kira-kira cukup atau kurang besar? Halo, Cukup, Pak. Oke. Cukup, Kan Pak. bisa lihat di sini, Pak. Oke. Untuk sesi ini semua mic boleh diaktifkan, tapi tolong dijaga. Jangan sampai ada suara-suara gemuruh yang akan mengganggu. Jadi silakan kita ikut bersama. Kita ikutin bersama kan? Ini 90%, saya perkecil masih dapat enggak ya? Oh bukan, ini saya geser nih. Oke, ini ada kasus yang di Word. Mario punya NPWP sekian adalah Direktur PT Gonjang Ganjing, sekaligus pemegang saham perusahaan sebagai komisaris dan bukan pegawai tetap di PT Angin Segar Sentosa. Selain itu Mario juga membuka usaha di rumahnya, Warnet. Heni istri Mario membuka rumah makan dengan merek Cafe Enak Banget sebelahan dengan Warnet. Berikut data kewajiban pajak. Ini ada kita ngomong nih, data keluarga. Nama, istri, Isha, Meli, tanggal lahir, ini biasa. Nah, pertanyaannya, jadi gini, Bapak dan Ibu, kalau untuk melapor pribadi, data ini Bapak dan Ibu peroleh dari mana? Kartu keluarga. Betul. Jadi kartu keluarga yang jadi patokannya. Di luar kartu keluarga, jangan. Tapi pertanyaannya juga nih, saya waktu ujian mumet itu, isi kartu keluarganya ada 8. Tapi setelah identifikasi hanya 2 yang layak menjadi perhitungan PTKP dia tuh. Nah, jadi belum tentu semua, Bapak dan Ibu. Iya. Ingat, tadi 1 garis sedara dan semenda kan? Hanya itu yang boleh. Dan maksimal 3 tanggungannya kan? Iya, Pak. Nah, gitu. Terus ini hartanya. Oke. Kita langsung lihat kartu keluarga ini diisi di lampiran mana. Nah, kalau dilihat dari atas tadi, ini kita ngomongkan tahun pajak tahun 2019. Hati-hati jebakannya di tahun 19. 2019. Berarti tarifnya tarif yang mana? Lapisannya? Undang-undang PPH. Gitu. Hati-hati, saya lupa apakah ini di soal saya bikin tahunnya 2019 atau 2022 atau 2021 yang udah berlaku PPA. 19, Pak. Ya kan? Oke. Nah, ini dilihat diisinya di mana? Karena dilihat dari sini kan, formulir 1770-nya si apa namanya ini, si Mario. Lampiran 4, Pak. Oke, ini kan 1770 itu diisi di lampiran 4. Nah, oke, kita lihat di lampiran 4-nya di bagian mana? Bagian C. Nah, di sini. Bagian C. Ada istri, ada anak, apa kerjaannya ini. Nah, pertanyaan saya, kalau di kakak bapak dan ibu ada anak yang sudah bekerja, boleh masuk tidak? Tidak. Tidak.
Nggak boleh. Gitu. Pak Tasya umur berapa? 20? 20. Berapa? 21, 23, Pak? 21, Pak. Anak 21 itu udah dianggap mandiri. Makanya kalau nanti Bapak dan Ibu anaknya misalkan udah umur 21 masih kuliah belum itu ya biasanya dari BPJS otomatis 21 tahun udah ini nggak masuk lagi ke iuran bapaknya. Nah, gitu kan? Makanya harus ngambil surat dari kampus diisi, lampirkan ke Jamsostek supaya bisa jadi tanggungan. Jadi nama dia boleh menggunakan premi yang dibayarkan oleh orang tuanya, gitu, hati-hati. Nah, itu bagian C, itu daftar susunan anggota keluarga. Kalau di SPT 17 kalau di SPT badan ini masuknya di yang mana? Susunan pengurus kan? Ya. Nah, ada di sana, tapi lampirannya beda kalau nggak salah, bukan 4, 6 ya, 5 ya. Saya lupa. Nah, oke, berarti pindah tuh, masuk ke sini nih Bapak Ibu, cara mengerjakannya. Ditulislah di sini. Anak, istri, karyawan. Oke? Oke, masuk kedua nih. Jadi saya tandain dulu nih, kita udah kerjakan nih, udah pindah. Oke, saya tandain kan? Kita udah pindah kan? Nah, cara mengerjakannya nanti. Kedua, masuk daftar harta. Isilah daftar harta itu ke sini nih. Sama di lampiran 4 juga. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu. Menurut laporan pajak harta, apakah dilaporkan sesuai dengan harga perolehan atau harga pasar? Harga perolehan. Perolehan. Boleh nggak harga pasar? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh. Tapi bayar dulu Bayar pajaknya. 10%. Iya. Dari kenaikan harga perolehan dengan harga pasar. Bayar 10%. Boleh masuk ke sini. Dan itu final. Nanti pembayaran pajak final pengalihan harta nanti di lampiran-lampiran berikutnya nih. Itu ada di situ. Oke, masukkan semua ke sini, Bu. Apa keterangannya ini? Keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Yang diambil adalah angka ini. Misalkan, rumah apa, tabungan bank apa, tabungannya ada 3. Misalkan, alamatnya apa, di mana rumahnya, boleh ditambahin di sana. Itu kan? Silakan. Oke, yang ini saya tandai. Kita anggap sudah, kita pindahkan ya. Betul? Betul. Oke. Masuk kewajiban. Ada kredit Bank Mandiri 885. Masuk bagian B. Masuk di bagian B. B ini. Ini langsung kita tandai. Udah masuk ya? Oke. Sebelum lanjut, saya mau tanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, mahasiswa yang udah join tadi, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Saya yang akan bertanya. Oke, misalkan Pak, anak Bapak itu udah kerja. Udah kerja nih, baru kerja. Terus Bapak belikan motor atas nama anak Bapak. Itu masuk daftar harta Bapak atau daftar anak, Pak? Anak. Anak. Di laporan anak, sumbernya dari mana tuh Pak hartanya? Sumbernya. Sumber penghasilannya dari mana? Sumbernya dari harusnya sih hibah. Hibah. Harusnya. Oke. Pegang dulu, Pak. Jangan lupa tolong ingatkan saya nanti kita bahas ketika kita masuk ke berikutnya ya.
Nanti di sana baru bisa kejawab. Oke. Itu contohnya. Kedua, misalkan Bapak dan Ibu, Bapak beli mobil bekas, tapi belum dibalik nama. Harta siapa, Pak? Nah, ini dia nih. Ini pakai substansi atau pakai legal nih. Substansi harta Bapak itu, kalau legal masih pemilik yang lama. Pendekatannya substansi apa legal itu. Oke. Nah, di pajak kita pakai yang mana, Pak? Ini kenapa saya ngomong ini, Pak? Kita biasa sering pajak. Sering, udah kah kasih pakai nama si A aja, pakai si B aja. Kenapa? Untuk menghindari terutama kendaraan yang kena progresif kan? Progresif pajak daerah ya. Iya. Sering kita lakukan, bukan kita, saya sih jujur. Saya jujur demi Tuhan tidak pernah melakukan. Sering kita temui kasus yang seperti ini. Daripada kena, udah pakai nama anak saya aja. Padahal dia yang beli gitu. Itu gimana, Pak? Kalau kayak begitu ya nanti di anaknya, di SPT anaknya yang kalau anaknya sudah punya penghasilan sendiri, punya NPW sendiri, bermasalah nanti tuh. Nah, antara itu penghasilan dengan harta tidak matching. Pertanyaan saya, bagaimana kita supaya tidak bermasalah? Kan itu, Pak, tujuan kita belajar kan di situ, Pak. Ya. Nah, saya menyarankan, contoh, Pak, di sini ada mobil Innova, itu atas nama anak Bapak. Nggak apa-apa, masukin di daftar Bapak, tapi keterangan di sini nih, tambahin. Ya, baru beli gitu kan? Misalkan, beli tahun 2022, belum balik nama. Oh gitu, ketika ditanya sama orang pajak nanti, kenapa belum dibalik nama? Iya nanti sekaligus bayar pajak gitu deh. Nggak berbolak-balik gitu kan? Nah, kedua nih, kalau itu masuk kan artinya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu beli itu pakai nama anak, pakai nama orang lain, nggak masuk di harta Bapak dan Ibu, artinya pelaporan pajak pribadi Bapak, harta Bapak di SPT Bapak itu tidak jujur. Mengapa demikian? Uang yang membeli itu adalah dari sumber penghasilan Bapak dan Ibu. Kan sumbernya tuh kan? Ya. Kemampuan ekonomisnya ada dari sana tuh. Belilah kendaraan. Jadi itu saran saya. Jadi jangan sampai kejebak di lingkaran demi menghindari ini, demi menghindari itu bakalan jadi kejebak tuh. Oke, lanjut berikutnya ya. Kita ngomong ke penghasilan. Oke. Satu dulu nih, penghasilan 2019. Gaji sebagai Direktur PT Bumi Gonjang Ganjing dengan jumlah penghasilan 450 juta sudah dipotong PPh pasal 21 65.625.000. Nah, kalau harta tadi gampang Pak, mindahin doang. Kalau yang ini gimana cara ngerjainnya Pak? Itu masuk ke lampiran 2 Pak. Apakah oke? Saya masuk di saya lihat di lampiran 2. Lampiran 2 dan lampiran 1 halaman 2. Oke, kita buka langsung lampiran 2-nya nih. Ya. Oke, kita langsung aja. Nah, lampiran 2 itu masuk di sini. PPh 21 yang telah dipotong kan? Lampiran 2 itu bicara apa, Pak? Bukti potong. Tapi bukti potong atas yang pajak yang tidak dikenakan final kan? Final, betul. Non final. Nah, di lampiran 3 kita ada bukti potong yang final. Nah, jadi konsep yang tadi pagi saya ngomong ke Bapak dan Ibu, final tidak menjadi subjek pajak, final dan subjek pajak. Itu tuh diklasifikasikan di sini, dipisahin. Nah, dalam hal konteks kasus yang kita hadapi ini kan penghasilannya tidak satu.
Kalau penghasilan yang tidak satu itu kita langsung masukkan di lampiran 2 halaman 1. Bagaimana? Ya kan? Bagaimana cara menghitungnya? Kan gitu. Makanya kalau kami selalu biasa menyarankan, dibuatlah namanya kertas kerja terlebih dahulu. Iya kan? Nah, kita buatlah kertas kerja ini. Disinilah yang tadi saya jelaskan ke si ibu yang nanya yang terakhir tadi itu tentang lapisan itu kan? Di sini, Bu. Iya, Pak. Nah, karena kalau kita udah masuk di SPT ini, hitungan itu udah hilang, nggak ada. Semua angka masuk tuh. Lihat 1770 nih, saya kecilin dulu lagi nih. Nah, ini kan semua tinggal angka yang masuk, Bu ya. Iya, Pak. Nah, penghasilannya berapa, yang tidak dikena, yang kena final, yang tidak penghasilan apa, yang tidak kena pajak apa, kan udah nih semua di sini nih. Ada hitungan, makanya kita perlu kertas kerja. Kasus yang pertama, kita pindahkan dulu yang penghasilan sebesar ini. Oke? Penghasilan yang sebesar ini. Nah, oke. Oke kan? Sebesar ini kan? Oke? Nah, masukkanlah ini ke sini, pindah. Ya. Oke. Selesai. Satu dulu nih. Kalau mau sekaligus dikerjakan bukti potong, silakan. Artinya kita langsung masukkan bukti potong ini kan? Iya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Kita buat urutannya dulu dari atas. Nanti bukti potong terakhir, boleh. Itu yang dulu. Berikutnya, yang kedua, honorarium sebagai komisaris. Dan pegawai. Sebesar 250. 250. Nah, masukkanlah ke sini. 250. Maka total penghasilannya si Mario sendiri ada 700 kan? Oke. Masuk lagi kita. Dividen dari Bumi gonjang-ganjing. gonjang-ganjing 150 juta. Telah dipotong pajak berapa? 15 juta, 10%. 10%. Nah, itu masuk kemana, Pak? Lampiran 3. Final. Karena Bagian A. final kan? Ya, final. Oke. Mari kita lewatkan dulu karena ini udah final. Nanti yang finalnya sekaligus kita kerjakan di SPT langsung ya. Kita menghitung penghasilannya dulu. Mau langsung ke sana juga boleh. Artinya gini. Mau diisi langsung di SPT atau mau pakai kertas kerja atau mau langsung pindahkan ke sana, terserah. Cara kerja yang terbaik menurut Bapak dan Ibu. Ya kan? Bisa aja cara yang saya kasih tahu belum tentu Bapak dan Ibu cocok. Atau ada yang lebih, Bapak dan Ibu ada cara yang lebih brilian dari saya kan? Gak apa-apa. Nah, oke, kita lewat dulu ya. Masuk berikutnya, Pak. Nah, ini ada penghasilan dari warnet. Ya kan? Itu langsung kita isi ke bawah atau kita lewat dulu, Pak? Lewat dulu tuh final, Pak. Oke. Kita lewatkan. Oke. Yang 5 nih. Mario menang lomba bulu tangkis. Masuk tuh. Masuk di? Ya, penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, berarti yang 45.000-nya kita tandain ya. 45 juta ya. Oke. Habis itu menjual mobil. Ada untungnya. Sebesar? 18 juta. Oke. Kalau menjual mobil kita atau itu masuk final atau tidak? Tidak kalau ada selisih lebihnya. Oke. Karena selisih lebihnya, pluk, masuk. Total penjualan? 63. Oke. Kita lewat lagi. Ini penghasilan final kan ini kan? Ya, itu final juga. 8, deposito juga final kan? Final. 9, Final. final. 10. 10 Ternyata masuk. istri Mario ada Tuh.
dividen. Masuk atau tidak? So, Masuk sebagai penghasilan luar negeri. negeri. Ya. Oke, Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti atau yang masih bingung, inilah kertas kerja yang penghasilan suami istri digabung, SPT-nya. Gitu ya. Memiliki, makanya dia kan S kan, memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Ada usaha bebas lain, istrinya juga menerima dari luar negeri. Nah, itu tadi kriteria yang 5 tadi yang di awal pertama itu kan, kegunaan SPT 17.7 Kosong. kosong. Nggak ada S, nggak ada SS-nya itu. Nah, jadi jumlah penghasilan netonya berapa? 63 juta. Oke, yang istri Mario ini adalah kita tandai ininya dulu nih. Kita tandai ya. Oke? Oke. Lanjut. Kita masuk ke yang lain. Karena cara pengisian SPT tadi itu tuh, komponen-komponen itu urutannya seperti ini, Pak. Makanya itu saya buat. Masuk. Nah, dia kan K dengan 3 ya. Bapak dan Ibu. Dia kan K3 kan? K2 ya? K2, Pak. K2. Oke, K2 berarti K2, ya. dia dapat ini kan? Nah, 54 juta yang terakhir ini Bapak dan Ibu itu atas penghasilan istri. Itu. Ini atas penghasilan istri. Yang 4,5 ini karena dia adalah kawinnya. Ya. Yang 2 kali 4,5 juta ini adalah karena dia mempunyai anak 2 tadi kan? Iya, Pak. Nah, inilah PTKP kalau status PTKP-nya KI2. Tadi kan teori kita ngomong, kalau istrinya bekerja maka status kawin istri ke suami. Nah, artinya kawin istri ke suami, suaminya memperoleh hak PTKP sebagai menanggung istri kan? Nah, ini. Oke, itulah PTKP-nya. Jadi, paham dulu nih PTKP. Oke. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Sekarang PTKP-nya itu adalah segini. Segini kan? 941.500. Nah, pertanyaannya, kalau ini misalkan ditambah, katakanlah 999. Nah, seperti ini. Bagaimana cara ngitungnya, Bu? Pembulatan ke bawah, Pak. Nah, berapa digit? 3 digit. Kasih tangan. Round down. Sorry, double ya. Round down. Salah. Round down. Ini, koma, min 3. Begini ya. Jadi untuk menghitung PPh terutangnya, yang tidak bulat 1000, mau 1 perak sampai 999 perak di sini, itu diturunkan ke bawah ya. Iya, pembulatan namanya. Pembulatan. Oke, ini saya hapus lagi biar nggak mengganggu. Supaya Bapak dan Ibu nanti jangan lupa aja. Nah, ini kan berdasarkan tarif yang PPh tadi saya ngomong, Pak ya. Maka, ini berapa, Pak? 550 kali 500. Nah, dapatnya segini. Lapisan kedua 200, lapisan ketiga 250, sisanya masuk lapisan
Keempat. Maka total pajak 227. 2. Baik Bapak dan Ibu, saya tepati janjinya. Mari kita hitung berdasarkan Undang-Undang HPP sama dengan 60 juta dikali 5%. 3. Oke? 1 juta. Oke. Sisanya berapa, Pak? Berapa juta sama dengan? 190. Kan 190. 60, Pak. Ini kan kita 900, Pak. 250. 250. Oke. 200 atau 250? 250. Hah? 200, Pak. 200. 60 sampai 250 kan? Berapa? 60 sampai 250 kan 190, Pak. Berapa? Ini makanya tadi saya ajak diskusi di sini tuh tujuannya begini. Oke, mari kita buka bersama undang-undangnya. Lihat, baca. Nah, pertama tadi 0 sampai dengan 60 juta, 5% tarifnya. Tarif 15 lapisan 60 juta sampai dengan 250 juta. Iya, Iya, 190. 250. Nih kan? Ya, Berarti berapa, Bu? 10. Hah? 190. 200. Kan yang nih. Inilah bedanya. 37,500. Oke, itu berarti berapa? 500.000 ya, Pak? Hah? 250 juta dikali 15%. Bukan, Bu. Kan, Bukan. kan kita ngomong, ya kan? Berdasarkan undang-undang PPH itu memang bulat karena 50 sampai dengan 250. Ketika 250 dikurang 250 itu, Pak. Nah, di Undang-Undang HPP 250 dikurang 60. 60. 60. Jadi berapa? 100? 190. Betul? 190. 190. 190. Ada yang protes nggak 190? Ada nggak? Tidak, Pak. 190, 123, 123. Oke, 28 juta kan? Ya, 28. Oke. Lihat, Nah, udah kelihatan beda pajaknya di mana kan? datang. Oke. Itu penghasilan yang baru kita hitung sampai baru 250 kan? Lapisan 3, batasannya berapa, Pak? Di Undang-Undang HPP? 250. Berapa? 500, Pak. Nah, berarti kan 250 kan? 500 dikurang 250. 50. Berarti berapa? 250 kan? Iya. Iya. Sama dengan 250 juta Dikali 25%. dikali 25%. Oke, 6 sama berarti kan? 500. Sama Nah, Pak. Sekarang pertanyaan saya, sisanya sama enggak? 400. Sama. Hah? Sama, Pak. Sama jadinya. Sebenarnya jadi sama nih. Sama. Sama dengan 41.500 kali 30. 10%. Juga sama 227.450. Nah, oke. Pajaknya jadi berapa? Sama jumlahnya, Pak. Berapa? 227.450. 226.450. Sama. 227 atau 226, Pak? 227.450. 226, Pak. Bukan 227. Iya, Pak, 226. Oh, 226 ya, salah. Iya, ini saya pindah ke sini, Pak, biar nggak bingung walaupun agak gelap-gelap kaca. Beda sejuta. Beda sejuta kan? Sama dengan Oke, 226 ya.
Jadi lebih menguntungkan mana undang-undang PPH dengan undang-undang HPP? Undang-undang HPP, Pak. HPP. Gitu. Jadi kita seperti itu. Oke, lanjut. Inilah yang namanya apa? PPH Terutang. Mari kita identifikasi sekarang di PPH terutang itu. Nah, PPH pasal 21 tadi yang dipotong masuk lagi ke atas kan kita kan? Di sini nih PPH 21 tadi berapa? Dari gonjang ganjing tadi berapa, Pak? 65. Ini kan? 65, 625 ya. Oke, ini PPH. Ini masuk ke sini kan? Nah, Ibu yang tadi bertanya, kredit pajak itu apa? Inilah kredit pajak. Dipotong orang lain, kita bisa menggunakan sebagai pengurang pajak. Itu tadi pagi yang bertanya kan? Yang kedua ini Pak ya? Iya kan? Masuk. Oke, ada lagi ya? Ada lagi nggak, Bapak? Ada hadiah, Pak. Hadiah tadi di poin ke ini ya. Ke 2250 karena dipotong pasal 21 ini. Iya. Potong pasal 21 masuk kredit pajak. Jadi seolah-olah sama dengan SPT 21 yang di atas ya. Ya, betul. Oke. Ada lagi? Ini Singapura ya, dari mana 30 juta? Ini belakangan ya. Saya tandain belakangan ya. Karena pakai norma itu saya belakangan ya. Nah, pertama kita itu lihat di sini. Yang kedua PPh pasal 25. Dari mana dapatnya 25 ini, Pak? Dari angsuran sebentar soalnya masih. Ini nih. 5 juta per bulan. Ya, 5 juta per bulan ya. Ini kan? Saya tandain 25. Kok dari situ ya? Oke. 5 juta kali 12. Nah, ya. kita ngomong inti yang di sana itu selesai dulu. Berarti kita sebenarnya dengan dasar ini kita udah bisa nanti ngisi yang halaman 2 ini. Ya. Udah bisa kan? Nah, oke. Sekarang kita ini tadi udah kan? 4 udah tadi kan? Nah, kita masuk yang melaporkan. Jadi Bapak dan Ibu, tadi di awal kita udah ngomong tuh udah jelas, setiap yang penghasilan final itu tidak akan dihitung lagi. Betul? Betul. Nah, sekarang masuk kita yang final tuh. Final. Yang apa yang final? Kita identifikasi dari atas. Oke. Dividen bumi gonjang ganjing 105. Ini final kan? Kenapa? Nah, masuklah di lampiran 3 yang poin ini. Bagian A. Bagian A, dividen. Terus apalagi kita ngomong yang final lagi? Sewa tanah dan bangunan. Lomba kita identifikasi dulu ke bawah, Pak. Deposito dulu, Pak. Deposito ya, deposito dulu. Deposito, maksud saya biar urut aja, Pak, biar nggak ngacak. Deposito masuk di sini. Bunga deposito tarifnya berapa, Bu? 20%. 20% final. Tadi kan udah saya jelasin itu. Ada tarif-tarif. Ini sekaligus kita review. Jadi maksud saya gini, Bapak dan Ibu. Kita menyusun itu tidak semata-mata kayak ngisi menyusun puzzle. Masukin. Kita harus paham betul. Ini penghasilan apa? Final, tidak final. Atau bukan subjek pajak. Oh, final. Kalau final yang mana? Tarifnya berapa? Kan itu harus masuk di sini kan? Nah, oke. Berikutnya hasil menyewa bangunan. 80 juta. Itu final sebesar berapa? 10%. 10%. Oke.
Masih ada nggak kecuali pajak Singapura belakangan ya, karena kan itu menggunakan norma nanti mana yang lebih tinggi kan, NPPN itu kan? Masih Yang ada warnet. masih ada nggak kira-kira penghasilan yang belum kita identifikasi dari atas? Masih. Apa itu Pak? Warnet, Pak. Nah, ingat dari mana clue-nya warnet itu final Pak? Dari di bawah tuh ada catatan. Catatan. Mereka berdua sepakat memakai fasilitas PP 23. PP? Untuk 23. Iya. Terus kalau nanti soalnya misalkan menggunakan yang HPP berapa persen? Masuk nggak ini final Pak? Maksudnya? Kalau misalkan, ini kan kasus kan menggunakan PP 23. Ya. Terus kalau kita mau hitung tarifnya berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Tarif normal maksudnya. Kalau pakai tarif normal. Bukan yang norma Pak maksudnya. Ya. Ya pilihannya kan pakai norma berarti kalau nggak pakai PP 23 kan. Iya, karena norma. Nah, masih omset di bawah 4,8. Iya Pak, betul Pak. Gitu. Nanti mungkin Bapak dan Ibu yang bingung, yang saya diskusikan dengan Bapak ini akan dipelajari di PPH Badan ya. Di PPH Badan gitu. Cuman maksud saya supaya ada gambaran awal dulu. Oke. Inilah mereka berdua sepakat memakai PP 23. Atas dasar inilah maka penghasilan kafe dan warnet masuk perhitungan PPH, masuk PP 23 yaitu final berapa persen? 0,5. Nah, oke, mari kita masukkan. Ini 440 juta. Masuk di sini nih. Ya kan? Di ini. Oh Bapak Dani, kalau ini seingat saya kalau ini di di PPH Badan ini bisa ditambahin loh Pak banyak. Bisa di add ini poinnya. Yang final ini misalkan finalnya ada 8, bisa 8 di add. Ditambahkan gitu. Nah, jadi itu kenapa? Ya saya senang sih, jadi mempermudah kalau kita usahanya ada 5 yang final gitu kan, kita bisa bikin 5 di bawah. Jadi dari mana sih jumlahnya? Nggak gondok-gondokan di situ kan? Keterangannya bisa dimasukin, misalkan usaha warnet, usaha ini, usaha sewa ini, salon, segala macam bisa masukin. Nah, itu kemudahannya. Walaupun sama-sama tarifnya 5% ditotalin. Cuman jadinya kan kita nggak bingung, apa sih yang saya masukin ini gitu kan? Dari mana sih angka? Kalau kayak gini kan kita di Excel, dari mana sih angka 1, misalkan bukan di Excel, di print lah. Dari mana sih angka 1024 kan bingung kan? Tapi karena di Excel ada di formula yang di sini nih, formula ini, kita tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita masukkan yang final dari cafe. Penghasilan cafe ini kan? Ini. Nah, masuklah di situ, di Excel ini. Maka total penghasilan final dia adalah berapa? 1 miliar 24 juta. Betul, Pak? Betul. Nah, kalikan 5%, maka pajaknya 5 juta 120. Nah, 0,5%, Pak. 0,5%, sorry. Saya salah ngomong ya. Padahal ngitungnya benar ya. Iya, betul. Ya kalau 5% kan Pak itu 50 juta Pak. Iya, betul. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, kapan Bapak dan Ibu bayar yang final ini? Kan gitu kan? Atas usaha ini, kapan? Misalkan Januari itu harus dibayar tanggal 10 sebelum bulan berikutnya, Pak. Bulan berikutnya. Jadi ini memang total, tapi dalam kenyataan ini kan saya ngomong ini mekanisme pelaporan, bukan mekanisme pencatatan atau pembukuan kan? Ya. Betul? Nah, namun dalam kenyataan pembukuan atau pencatatan Bapak dan Ibu setiap bulan,
Ini 42 juta kalikan 5%, bayar bulan berikutnya, finalnya. PPh 4 pasal 2-nya final, ini semua nih, bayar. Sama dengan yang ini masing-masing. Oh, bisa nggak digabung? Kan udah dibilang, kalau usaha berbeda, dipisahkan kan? Yang ngomong kan, jadi jangan digabung juga kalau Bapak Ibu punya 2 usaha. Biarin aja masing-masing bayar. Nah, itu kan? Betul. Nah, oke. Mari kita turun ke bawah. Isi yang final ini, ada lagi nggak kira-kira, Pak? Jadinya sewa tanah. Sewa tadi udah semua. Dividen udah semua, Pak. Nah, dari soal, kembali ke soal, ada lagi nggak kita yang belum lakukan? Ada yang 700 juta tuh, warisan. Nah, warisan. Tadi kan kita ngomong warisan itu bukan objek pajak kan? Bukan subjek pajak kan? Bukan kan? Hah? Bukan, Pak. Maka, tapi kalau itu ada hanya dilaporkan di sini. Kenapa dilaporkan di sini? Logikanya kalau Bapak dan Ibu melaporkan ini di sini, harusnya di lampiran ini juga harus masuk. Betul? Nah, harusnya masuklah di sini hibah warisan rumah apa kan? Ya. 700 juta tadi ya? Ya. 700 juta. Oh. Betul ya? Ya. Nah, jangan lupa hibahnya tahun berapa? Silakan. Ini pelaporan tahun 2019. 2019 ya kan? Gitu. Nah, ini nomor 8. Apa? 68. Konsep berpikir seperti itu tolong jangan lupa Bapak dan Ibu ya. Nah, konsep berpikir ini. Yang ini udah kita tandai. Kita tandai klik. Nah, berarti yang lampiran 4 selesai. Lampiran 3 selesai kan? Ya Pak ya? Ya. Udah clear. Masuk lampiran 2. Di lampiran 2 tadi penghasilan. Ini apa? Daftar potong. Potong ini kan? Nah, bukti potong. Bukti potong itu tadi boleh Bapak dan Ibu pindahkan dari KKP ini, boleh dari mana terserah. Tapi kalau saya bilang, ini juga akan menjadi bagian yang terakhir, sebagian nih yang terakhir ini yang 30 juta, tapi nggak apa-apa. Kita masukin aja dulu daripada nanti lama balik ngurusin ini. Gonjang ganjing 6, ini tadi nih 62, ini kan masuk. Bukti potong, ingat kalau dipotong bisanya masukkan nomor bukti potong ini. Masukkan nomor NPWP ini. Ya kan? Misalkan nomor NPWP-nya gonjang ganjing 01 titik 235 titik 6 77 titik 7 minus 019 titik 000. Harus diisi gini ya. Nomor bukti potong misalkan 001 strip 001 strip BP strip apa terserah itu kan 2019 misalkan gini kan. Nah, ini juga dimasukkan ya. Jenis pajaknya dimasukkan. Ini masukkan, ini udah masuk. Yang 320 juga sama nih kan? Angin segar kan? Nah, yang PPh untuk satu lagi di bawah, hadiah juga masuk kan? Nah, yang penghasilan luar negeri PPh 4 PPh pasal 24, 30 juta masuk kan? Masuk. Oke, total di sini. Sini nggak ada yang penting lagi. Kayak masuk di sini. 17, 71, 70.
Satu yang ini kan. Nah, dagang apa? Pertanyaan saya, mengapa yang usaha catering dan usaha internet ini tidak ada namanya barang dagang atau apanya? Peredaran usahanya. Kenapa? Kenapa, Pak? Nah, karena apa? Karena tadi kan udah dikenakan tarif final, Pak. Jadi biaya-biaya membeli beras, sayuran, apa segala macam itu kan nggak dihitung lagi, Pak. Nggak masuk ke biaya usaha, kan? Tadi aturannya gitu, karena udah final, kan? Oke. Masuklah penghasilan gonjang-ganjing. Masukkan penghasilan dalam segar. Total penghasilan adalah, nih yang penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Baru masuk kita. Nah, penghasilan yang bersifat final. Itu tadi ada hadiah olahraga. Ada apa tadi? Sewa. Kan? Masuk di situ. Total 63. Nah, biasanya angka-angka ini kalau di program ngeling ke depan. Nah, masuk 1771. Di sini ada nggak yang mau dikerjakan, Pak? Penghasilan usaha berdasarkan laporan keuangan komersil. Perlu nggak ini, Pak? Koreksi fiskal, Pak. Koreksi fiskal positif negatif perlu nggak? Jeng, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Nah, oke, karena nggak ada respon saya nanya. Di sini perlu nggak, Pak? Tidak, Pak, karena tidak menggunakan pembukuan. Betul alasannya. Yang koreksi-koreksi ini karena pembukuan. Selisih penyusutan gedung, penyusutan komersil dan penyusutan fiskal, kan? Iya, ini untuk pembukuan. Lanjut. Masuk kita ke induk. Nah, ini 700 ini tadi datang dari sana. Dari halaman 2 ya. Ya. Nah, 63 juga datang dari sana, kan? Sama. Di bawah tadi yang poin B. Di bagian, ya, bagiannya di bawah. Ini yang penghasilan masuk penghasilan luar negeri. Maka total penghasilan netonya adalah 1.063.000.000. Oke. Di situ PTKP-nya sebesar 121.500. 121.500. Maka PKP-nya 9.500. Nah, tadi ini ada namanya PPh pasal 21. Itu kan sesuai dengan tarif ini, Pak, ya? Ya. PPh ini kan 121 kan? Ya. Nah, sesuai dengan itu. Nah, untuk itulah kertas kerja itu dan membantu mengoreksi ini. Oke. Terus ada yang telah dipungut pihak lain. Itu dari lampiran 2. Ini nih. Ya. Pajak yang dipungut lain dari lampiran 2. Terus ini ada apa? PP yang dibayar Sendiri. yang harus. Ini kan dikurangkan ya. 227 dikurang 130 kan? Dapatlah ini yang harus dibayar berapa? 97. Nah, kita kan ada PP pasal 25 sebulan tadi 60 kan? Betul? Nah, itu. Maka kurang bayar kita sebesar 37. Nah, 37. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Oke, lanjut. Nah, itu baru di situ. Selesai enggak? Enggak. Mari kita lihat kertas kerja lagi. Nah, ini kan kita kan disuruh menghitung PPh 25 di SPT juga harus ada kan?
Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah ini nih. PKP yang lalu. Ya kan? Nah, jumlah. Nah, jadi dasar ini. Tuh. Kurang. Ya. Jumlah PPh terutangnya kan ini kan? Sama kan? Dasarnya kan ini juga nih kan? Penghasilan. Tuh. Ya, sama. Sama. Ini ada ini hadiah nggak dikurangi kan, nggak masuk kan? Ini yang saya bilang tadi, penghasilan tidak teratur, hadiah dan menjual mobil itu kan nggak tentu ada terus itu kan? Betul. Nah, maka dikurangi nih. Maka KP-nya segini. 100. PTKB-nya tentu sama. Nah, maka penghasilan kedapatannya 878. Itu beda sedikit dengan yang di sini, yang di atas tadi nih. 94. Selisihnya pasti ini nih, 63 tadi nih. Ya kan? Pasti di situ selisihnya. Nah, dihitung, cara hitungnya sama lagi tuh kayak yang tadi. Dapatlah kredit pajak. Nah, dapatlah PPh terutang 208. Dihitung tuh, masukkan lagi angka-angka ini tadi, kredit pajak pihak lain tadi, sama kayak yang di atas. Maka dapat 30. Nah, maka yang harus dibayar sendiri adalah 8.175 ya. 75. Dibagi 12, maka inilah cicilan tiap bulan. Tiap bulan sejak SPT dilaporkan. Betul? Betul. Nah, itulah yang diisi di sini nih, dari mana ini? Tapi kalau ini biasanya SPT badan, itu ada hitungannya di lembar di 17.7 di induk yang halaman 2, Pak ya. Halaman 2 induk. Badan. Oke, kita kembali kasus yang belum selesai. Dari mana sih Singapura? 30. Sementara 30. di sini tadi 10% kan? Nah, ini kan ngomong 10% tadi Singapura kan? Ya. Oke. Kenapa kok langsung 10%? Itu. Sebenarnya ini ada cara perhitungannya. Jadi cara menghitungnya adalah itu menggunakan NPPN tadi. Ya kan? Cara menghitungnya, ya kan? PPh atas dividen Singapura kan yang dipotongkan ini. Ya. Yang dibukukan ini yang dipotong. Nah, maka dihitung menggunakan NPPN. Penghasilannya 300. Total penghasilan 300 nih. 100. Dan PKP-nya penghasilan kena pajaknya datang dari yang di atas tadi 941.500 kan? Dikalikan PPh terutang. PPh terutangnya tadi menurut ini adalah 227 kan ini kan? 227. Maka dikalikan dapatnya adalah 72. Nah, Ibu yang tadi pagi masalah tax treaty, disinilah yang berlaku yang kita ngomongin tadi itu salah satunya nih. Mana yang lebih? Yang lebih apa? Yang lebih kecil. Kan? Menurut perhitungan NPPN kita, harusnya pajak yang diakui adalah segini. 7, ya, tapi 72. Kan? Tapi karena menurut di sana sebesar ini, maka ini yang diakui. Melihat mana yang lebih kecil kan? Tapi seumpama ini cuma 22 juta, mana yang diambil Pak? 22 juta. 22 juta. Iya. Nah, 20 juta yang diambil. 20 juta itulah yang dimasukkan ke sini ya. Nah, ke pengurang. Kredit pajak, PPh 24. 24. Di situ tadi kliknya, klik ininya nih, kliknya. Oke. Baik, saya mundur balik lagi. Pak, siapa tadi yang saya suruh keep pertanyaan saya, Pak, tentang penghasilan? Siapa tadi? Tolong diingatkan saya bilang tadi, Pak. Siapa, Pak? Yang hibah tadi, Pak ya, hibah. Hibah ya. Oke. Hibah, saya buka di sini. Nah.
Yang sebenarnya kalau kita ingin ngomong hibah, kira-kira hibahnya itu mau di mana? Warisan udah pasti, ya kan? Di atas, Pak. Nomor 1 tuh. Iya, di sini, Pak. Iya kan? Nah, kalau misalkan itu juga tidak masuk ke 3 kriteria ini, ya masuk aja di kriteria yang paling nomor 6 yang bawah kan? Di sini. Betul, Pak? Ya. Betul. Nah, pertanyaan saya terkait dengan kasus beli motor tadi yang ke anak. Boleh nggak kita masukin di ini nih, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di anak tadi. Yang motor tadi dibeli orang tua atas nama anak, boleh nggak masuk di sini? Enggak. Itu. Jadi yang di sini nih, yang 6 poin ini harus sesuai dengan kriteria yang tadi, Pak, yang kita bicara tadi pagi itu. Yang tidak objek pajak. Kita masuk di situ. Oh ya. Iya. Nah, terus gampang kan jadinya, Pak, dengan dilihat SPT. Jadi saya review lagi apa yang saya ngomong tadi pagi. Tadi pagi saya ngomong, untuk memahami ini, pahamilah yang sedikit dan paling mudah. Sisanya masukin ke yang umum. Gitu tadi kan? Bapak dan Ibu, untuk mengidentifikasi penghasilan ini tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan final, ataupun yang tidak bersifat final, penghasilan yang tidak bersifat final maksudnya, pahami dari sini. Mulailah dari bawah ini. Yang tidak masuk objek pajak, yang ini nggak usah masuk objek pajak. Oke? Ke 6 poin ini kan? Nah, poin-poin yang tidak masuk, yang bersifat final adalah poin 1 yang bagian A sampai dengan poin 17. Iya kan? Nah, di luar yang 2 kriteria ini udah masuk aja yang tidak bersifat final. Gampang kan? Itu. Contoh, Bapak coba kita salah satu contoh. Coba sebutkan penghasilannya, Pak. Ayo, Pak. Contoh, sebutin aja penghasilan apa gitu contohnya. Atau Ibu, contoh aja kita. Apa contoh penghasilan? Mau kita klasifikasikan tidak objek pajak atau dia final atau tidak final? Apa, Bu? Coba. Penghasilan apa? Sembarangan aja ngomongnya, nanti kita jelasin. Bagian apa, Pak? Dari firma. Pembagian Bagian laba yang dari firma konsultan hukum. Firma. Nah, Ya. Ini nih. Berarti ada di poin? Poin 3. Iya, bagian B kan? Nah, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, kan masuk di sini. Amit-amit. Ya. Ada penggantian, masuk ke sini kan? Gitu, Pak. Nah, contoh apa lagi? Beasiswa dalam negeri. Nah, beasiswa kan ada di nih. Poin 5 kan, bagian B? Ya. Nah, itu contohnya, Pak. Apa? Langsung lihat di sini. Jadi, sebenarnya kalau mau bikin contekan, cukup lampiran 3 ini. Sisanya masuk ke tidak final kan? Ya. Teknik-teknik seperti itu yang mempermudah kita, Pak, supaya kita cepat nanggap. Oke. Jangan lupa ketika ujian tahun pajak, bulan tahun, normal atau tidak normal atau menggunakan norma atau pembukuan, dijadikan nama ini kriteria itu semua diisi nanti ketika ujian supaya nilainya bagus karena itu kan ada ininya. Nah gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Halo Bapak, Papua, apa kabar Papua?
Ada pertanyaan? Papua sekarang udah jam 5 sore, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Nah. Pak, dari saya, Pak, Fatimah. Fatimah, ya, Bu? Kalau yang tadi orang tuanya kan beliin anaknya motor, tapi atas nama anaknya, berarti masuk ke SPT anaknya kan ya, Pak? Kena objek pajak ya? Bukan, Bu. Kalau kan kriteria itu kan yang namanya warisan itu kan, ketika dia masih hidup, belum tentu dibagikan. Boleh nggak dibagikan? Boleh, dengan catatan berarti ada akte pembagian warisnya kan? Nah, dari situlah dasarnya supaya itu bisa pindah ke anak. Tadi kita udah jelaskan bahwa itu adalah masuk ke harta orang tua. Namun di keterangan sebutlah apa di sana gitu kan? Berikanlah keterangan bahwa ini atas nama anak gitu. Itu Bu ya. Ya Pak, terima kasih. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Halo Bapak dari Aceh. Bidi. Aman? Halo Pak. Pak mau tanya Pak dengan Laila lagi Pak. Silakan. Pak, ya Pak. Kalau misal kan asuransi. Nah asuransi itu kan kita harus laporkan juga ya Pak. Halo? Ya terus? Nah, kan itu ada ahli waris. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Nah, asuransi. Coba, yang diasuransikan kita atau yang kita ahli waris? Kita asuransi, tapi nanti kalau misal kita ada apa-apa gitu kan, nah itu bisa ke ahli waris gitu, Pak. Gini, amit-amit 1000 kali amit-amit. Kalau itu terjadi, artinya kan ketika kecelakaan itu terjadi atau hal yang tidak diinginkan itu terjadi, NPWP Ibu masih hidup kan, masih aktif kan? Iya, masukkan ke sana klaimnya karena kan itu kan matching cost again revenue-nya kan. Ibu yang bayar, maka itu klaimnya masuk ke Ibu. Nah, atas dasar itulah nanti semuanya, misalkan selain ini ada klaim asuransi jiwa, ada harta gono gini, digabung, itulah yang diwariskan keseluruhan ke anak, Bu. Yang diwariskan bukan cuma untuk dalam hal ahli waris yang dibuat di sini adalah yang bertanggung jawab, yang mengurus klaim ketika terjadi sesuatu, bukan pemilik harta kan? Iya, Pak. Betul? Iya, betul. Nah. Ya. Oke, Bu Fatimah. Oke, makasih ya, Pak. Bu Laila Fatimah tadi ya? Laila, Pak. Ya, tadi Mbak Fatimah yang motor. Oh, yang motor. Okay. Iya. Oke. Ada yang lain? Pak. Kita udah mau mengakhiri sesi lain, kalau enggak. Bagaimana Bengkulu? Bengkulu aman? Aman, Pak. Aman, Bu. Medan bagaimana Medan? Aman, Pak. Aman. Medan aman. Berarti kalau begitu, semua aman? Aman semua ya? Baik. Nanti ingat pesan saya, kemungkinan soal itu akan ada jebakan. Ya. Jangan lupa kerjakan dengan baik. Jangan lupa Mbak Vira kasih soal sama kertas jawaban yang 1770 yang kosongnya, jawabannya jangan dikasih, biarin aja pada mix. Siap, Pak. Pak, mau tanya satu lagi, Pak. Dari Sofia, Pak. Sofia, Bu Sofia. Iya, mau tanya, Pak, misalkan orang tuanya ngasih warisan gitu, Pak. Tapi hibah, Pak, sebelum meninggal udah dikasih, kan jatuhnya hibah. Nah, itu tapi orang tuanya nggak punya NPWP, Pak. Itu tapi nggak laporan SPT. Terus
nanti anaknya gimana Pak untuk laporannya Pak? Nah, ini yang menjadi polemik sekarang, bahwa orang tua rata-rata yang kepala 70 ke atas sekarang ini belum tentu punya NPWP kan? Iya, betul Pak. Nah, betul. Nggak apa-apa, Bu. Jadi pembagian warisan itu kan bukan berarti 100% ke satu orang kan? Betul, ya. Nah, disitulah nanti menjadi dasarnya bahwa kesepakatan yang bagus, saya ngomong yang benar ya, yang bagus, yang benarnya, ketika ada pembagian waris, maka diaktekanlah, dibuat akte pembagian warisan. Mengapa demikian? Nanti kalau itu tidak ada kan anak-anaknya nggak bisa gondok-gondokan, lo bagian ini, gue bagian ini, lo bagian, nggak gitu kan? Udah dibagi, diserobot lagi, gue ambil lagi gitu kan? Nah, tapi kalau secara konteks hukum itu ada bahwa mobil milik si A, tanah 2 hektar milik si B, yang 10 cm milik si C gitu kan, emas 3 kilogram punyanya orang Papua gitu kan? Nah, itu jelas pembagiannya secara hukum nanti mengikat menjadi harta Bapak dan Ibu. Itulah yang jadi dasar. Tapi kalaupun itu tidak ada, berlaku jujurlah walaupun dengan hanya kesepakatan keluarga. Oh, nggak kena pajak kan? Nggak kena pajak. Mengapa saya katakan gitu? Kan di situ ketika melaporkan kalau diminta akte kematian orang tua ada, ya kan? Iya. Ada, nggak apa-apa. Nah, cuman yang jadi masalahnya kalau Bapak dan Ibu tidak laporkan nanti di SPT Bapak dan Ibu hibah itu ketika di tahun pajak ketika Bapak dan Ibu peroleh, ada nanti harta Ibu yang over. Iya kan? Ada harta yang tidak dilaporkan, over. Nah, terus dugaan dari sana kan nggak langsung, oh itu warisan, enggak. Wah, harta dari yang tidak, sumber yang tidak dilaporkan kan? Nah, makanya disiplinlah melaporkan warisan di situ, walaupun kecil dapatnya. Jadi kasus Ibu Sofia itu sama kayak saya. Saya di Samosir, tanah kakek saya itu masih gotong royong, masih semua yang punya. Pak, kalau itu kan misalkan sudah ada surat hibahnya gitu Pak, tapi yang anaknya belum laporan Pak, udah beberapa tahun, itu nanti laporannya gimana Pak? Ya lapor aja nggak apa-apa. Lebih baik dilapor walaupun telat. Kalau nanti dapat surat cinta ya maklum aja. Berarti 5 tahun, misalkan nggak laporan 5 tahun, hibahnya 5 tahun itu Pak? Nah, nggak, kalau itu kan Bu, yang warisan seperti itu kan nggak ada denda, nggak ada apa, bukan objek pajak. Oh gitu. Cukup dilaporkan aja gitu ya Pak? Laporin. Kalau terlambat kenapa gitu? Oh, ya baru sadar Pak bahwa ini harus dilapor gitu aja. Jangan, maksud saya gini Bu, jangan sampai Ibu tidak lapor. Kalau nanti Ibu tidak lapor, tentu yang jadi tanda kutip itu kan itu ada penghasilan yang jadi harta yang tidak dilaporkan ke pajak. Padahal melapornya kan Ibu nggak usah bayar pajak, kan masuk di lampiran tadi kan? Iya Pak. Iya. Daripada nanti di belakangan harus kena 10% tadi itu kan? 10% final. Oh, dapat rumah misalkan Ibu dapat rumah. Terus nanti ketika udah digerebek pajak, wah rumahnya nih gede banget nih, 20 miliar nih dapatnya di kawasan segitiga emas nih. Kuningan Tamrin misalkan gitu kan. Nilainya gede. Pas nilai gedenya seperti itu, kan udah langsung tanda tanya nih. Dari mana lo dapat uang untuk beli 20 miliar? Padahal itu warisan. Nah, kalau itu dituntut, misalkan Ibu tidak bisa membuktikan itu sebagai warisan, tidak ada SPT yang pernah melaporkan ini sebagai warisan, ya kan? Nanti akan kena nilainya dikalikan 10% final. Nah, itu nilainya nanti yang dimasukkan nilai yang baru atau gimana Pak? Apa saat hibah itu Pak? Kalau pajak kita kan book value Bu. Jadi nilai ketika dibagi ya pakai itu nilainya. Atau berdasarkan baginya yang gampang lah ngomongnya ya bagilah berdasarkan NJOP kalau harta. Berarti NJOP-nya NJOP sekarang itu Pak, yang berlaku sekarang. Ketika surat kematian orang tua ketika dibagi. Oh, berarti ketika surat hibah itu ada ya Pak? NJOP-nya.
Nah, tapi yang lebih tahu harusnya sih orang-orang apa, orang maksud saya orang hukum lebih tahu. Nah, makanya saya bilang tadi Bu, membagi-bagi seperti itu biar clear, segeralah ke notaris supaya satu haknya jelas, tidak diserobot saudara-saudara kiri kanan. Dari awal kan udah saya ngomong kan. Iya Pak. Terlambat nggak apa-apa, toh warisan nggak bayar pajak kok, bukan objek pajak. Kecuali Ibu mau bagi ke saya, itu beda cerita. Sama ke Pak Alexander juga bagi dikit. Soalnya dia lagi manggut-manggut dengerin. Walaupun SPT-nya itu nggak laporan gitu, tetap orang tuanya kan nggak laporan, tetap anaknya langsung laporan gitu ya Pak ya? Gak apa-apa. Begitu ya? Gak apa-apa. Ya terus kalau nggak ada, terus orang pajak mau ngidupin orang mati. Nggak bisa. Kan di undang-undangnya gitu. NPWP itu berakhir ketika satu meninggal. Nah, makanya dibilang jangan pernah menonaktifkan NPWP orang tua jika warisan belum dibagi. Iya. Iya, repot nanti di pajaknya. Kalau belum ada ya udahlah, nanti juga orang pajak juga pasti ngelihat Bu. Rahasia, jangan bilang-bilang orang banyak ya. Ya dia aja udah sadar ngelapor sendiri kalau orang tuanya nggak punya, udahlah begitu. Terima aja, masukin hartanya. Oke, ada lagi udah lewat 4 menit nih, kasihan hostnya. Terima kasih ya Pak. Saya nanya dulu boleh nggak Pak? Siapa Satu tuh? lagi. Fatimah Pak. Oh, silakan Bu. Jadi kan kalau orang tua saya tidak punya NPWP nih Pak, tapi sebenarnya punya harta. Ada tanah gitu atas nama beliau. Kan ini berarti bertahun-tahun beliau tidak lapor kan ya Pak ya? Ini kalau kita buatkan NPWP-nya, terus ternyata surat tanahnya udah dari 20 tahun yang lalu, itu gimana ya Pak? Kan dibilang Bu, syarat untuk memperoleh NPWP itu ada. Tentu masih hidup, yang mati nggak boleh, nggak akan. Bagi aja sama seperti kasusnya Bu Sofia, pertanyaan Bu Sofia itu persis itu penjelasannya. Oke Pak. Yang penting gini Bu, mau ada NPWP orang tua, mau tidak ada pun, silakan Ibu pembagian warisannya dinotariskan supaya punya badan hukum. Iya kan? Nah, sesuai dengan dinotaris itulah akte notaris pembagian, itulah nanti Ibu masukkan bagian Ibu ke penghasilan Ibu tadi yang bukan objek pajak. Yang poin B tadi kan warisan kan? Iya Pak. Sesuai dengan itu. Nah, kalau dibilang enggak kan ketika itu nanti misalkan kena pajak atau apa kan ya bisa aja bikin SPT 0000 semua kan, nggak apa-apa. Oke Pak. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Vira. Oke, terima kasih sebelum Pak. Mbak, maaf. Baik, sebelum saya kembalikan, kan udah penutup nanti dari sana. Jadi sebelum saya kembalikan, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kepercayaannya untuk belajar bersama kami. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Semoga kita semakin paham dan semakin tahu tentang pajak dan jangan pernah lupa untuk update selalu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, berdasarkan maupun cara sikap dan perilaku saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mbak Vira. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Oke, kameranya sudah on semua ya. Ada beberapa mungkin yang belum on. Saya udah bagus, tiba-tiba mau foto bagus dia tuh. Iya betul Pak. Tuh baik lagi error. Oke, tidak apa-apa ya Pak. Saya hitung sambil senyum 1, 2, 3. Oke.
Sebentar. Oke, sebentar. Oke. Oke. Sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jensen. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, kepada Bapak Jensen sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Oke. Bapak dan Ibu, mohon pamit live dulu ya. Ya, makasih Ya. Pak. Makasih, Pak. Oke. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak dan Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk selanjutnya materi PPH Badan hari Sabtu 28 Januari 2023 adalah yang akan diampu oleh Bapak Aditya, SE/SH BKP, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terima kasih.